Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari kita dengar firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhan, pesona apa yang membuat kita terpesona dengan sesuatu. Kita mau lihat dalam hidup kita apa yang membuat pesona. Apa itu pesona ya? Mari kita lihat. Arti kata pesona adalah daya tarik atau daya pikat. Dia bisa bersifat kuat. Dia seperti magnet kuat yang menarik beban besar. Saudara lihat di gambar sini ya. Ada sebuah magnet yang menarik benda-benda. Ini gambaran saja tentang betapa kuatnya daya tarik, daya pikat itu. Lalu saudaraku, kalau saya boleh bagi daya pesona itu daya pikat itu ada dua, yang dunia dan surgawi, duniawi dan surgawi. Nah, nanti saya akan bedakan, akan lihat firman Tuhan yang surgawi itu gimana, yang dunia itu gimana, sehingga kita bisa tahu kita posisinya ada di mana gitu ya. Firman Tuhannya berkata demikian saudaraku, di Matius 4 ayat 8 sampai 10, di mana pengalaman Tuhan Yesus ditawarkan pesona dunia oleh iblis. Dia berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini pesona dunia ya saudaraku. Kalau kita bicara dunia ini bicara pekerjaan iblis ya. Kita tahu apa sih yang ditawarkan oleh dunia ini sehingga dia menjadi pesona. Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya, saudara. Lalu si iblis berkata dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Tuhan Yesus mengalaminya, kita juga mengalaminya. Dan dunia akan berkata kepada kita, semua itu akan diberikan kepada kita semua jika kita sujud menyembah iblis. Tapi Tuhan, dia berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus pesonanya adalah Allah, sehingga dia tidak mengikuti apa yang diperkatakan oleh iblis. Saudaraku, di 1 Yohanes 2 ayat 16, ini contoh dari pesona dunia. Ayat 16 berkata gini, 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi apa yang dari dunia bukan dari Bapa. Ini bicara kerakusan, bicara keangkuhan, bicara daging. Apa nasihatnya? Ayat 15, 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuhan bilang hari ini pada kita semua, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Inilah namanya pesona dunia, saudaraku. Allah nggak suka. Kita diminta untuk jangan mengasihinya. Nah, kita lihat apa pesona Allah. Nah, ini dia pesona Allah. Mazmur 19 ayat 8 sampai ke 12. Mari kita renungkan, saudaraku. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni,
membuat mata bercahaya. Lalu ayat berikutnya, takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Pesona Allah, firman Tuhan katakan hari ini, lebih indah daripada emas. Lebih indah dari yang dunia berikan. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mari pendoa, kita hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hari-hari kita banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Pesona dunia sedang terus ditawarkan kepada kita, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kelakuan hidup. Mari kita arahkan diri kita, saudaraku, kepada Tuhan. Kita berdoa pagi hari ini hanya kepada pesona yang Allah berikan, yaitu firman Tuhan itu. Mari kita berdoa.